Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Jember 1 TV yang dirahmati Allah. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah. Pemirsa, alhamdulillah bahagia sekali saya bermakin dapat membersamai Anda dalam program acara Sobo Pondok. Di mana pemirsa, sama seperti episode-episode pada sebelumnya, kita berkesempatan untuk mengunjungi beberapa pondok pesantren yang ada di Kabupaten Jember dengan tujuan belajar bersama mengenai apa-apa saja aktivitas para santri seperti kegiatan belajar dan aktivitas lainnya. Nah pemirsa, alhamdulillah pada hari ini saya berkesempatan untuk mengunjungi pondok pesantren Ma'had El Afif yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Kaliwates, Jember. Dan pada hari ini saya sudah ditemani oleh pengasuh dari pondok pesantren Ma'had El Afif itu sendiri, yakni beliau adalah Kiai Ustadz Soleh Hafifi. Baik pemirsa, untuk itu mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Mbak Prima, alhamdulillah. Alhamdulillah baik Yai. Baik, sehat walafiat. Kita diberi umur panjang sehingga kita bertemu kembali di tempat yang berbeda, Yai. Mungkin sebelumnya Yai berkunjung ke studio kami yang untuk sharing ilmu juga. Namun alhamdulillahnya pada hari ini tim kami yang berkesempatan untuk hadir di pondok pesantren di kediaman Yai untuk lagi-lagi sharing ilmu bersama pemirsa Jember 1 TV. Terima kasih Mbak Prima dan tim kru atas kehadirannya di ma'had kami. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat barokah bagi kita sendiri dan bagi yang menyaksikan program ini. Saya juga mengucapkan terima kasih Yai karena sudah meluangkan waktu di sela kesibukannya yang mungkin Yai sendiri belum sempat sarapan pagi ini sudah kami todong untuk ngobrol bareng di sini bersama kami. Terima kasih banyak. Tidak apa-apa, nanti kita sarapan bareng-bareng. Begitu nggak Yai? Alhamdulillah. Kalau akhir pekan begini kesibukannya apa Yai biasanya? Biasanya Senin sampai Jumat saya berada di kantor ya, fokus untuk pekerjaan-pekerjaan di kantor. Untuk Sabtu Minggu ini untuk pekerjaan pondok pesantren. Untuk acara keluarga biasanya. Mbak Prima ya. Meluangkan waktu untuk keluarga itu harus ya. Alhamdulillah. Kemudian mungkin langsung masuk saja ke pertanyaan pertama ya. Mungkin pertanyaannya sedikit klise saya tanyakan ini sebenarnya apa visi dan misi dari Ma'had El Afif itu sendiri? Oke, baik. Ma'had El Afif ini merupakan bagian dari ma'had yang didirikan dan merupakan barokah dari ma'had kami. Ma'had orang tua itu namanya Pondok Pesantren Putri El Anisa. Di sebelah utaranya posisi pondok kami ini. Nah, pada saat kami berkeluarga, berpisah, sudah punya putra-putri, lalu kami dapat barokah 3 santri awalnya, Mbak Prima, dari sana. Datang ke sini, sejak itu kami lalu mulai berpikir, santri putri pengen dididik jadi apa ya putra-putri kami ini. Nah, kami berpendapat bahwa santri putri kami itu juga merupakan bagian dari putri-putri kami yang harus dididik dengan baik dan kami arahkan menjadi mar'atus sholihah, wanita yang sholihah. Itu visi misi kami dan mudah-mudahan selama berada di ma'had ini mereka bisa belajar bagaimana hidup mandiri, mengikuti pendidikan yang ada di ma'had ini dan lalu memanfaatkan ilmunya dan di samping menjadi mar'atus sholihah yang sedikit yang mereka peroleh di pondok pesantren ini mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk masyarakat nanti ketika kelak mereka menjadi manusia-manusia yang seutuhnya. Itu Mbak Prima, menjadi visi misi kami. Mungkin berapa tahun sudah pondok Ma'had El Afif ini? Kami berdiri membangun rumah ini 2003 ya. Kemudian sekitar 2005-2006 kami ketiban sampur istilahnya ya, amanah ada 3 orang santri kami awali itu. Mungkin sejarahnya bisa diceritakan lebih jauh? Dari 3 itu kemudian bertambahlah jumlahnya menjadi 6, kemudian 10, 20 begitu. Dan termasuk bangunannya Mbak Prima. Jadi kami nambah lokal lagi di
bagian belakang pondok pesantren ini, dan sampai sekarang kapasitasnya maksimal 125 khusus putri. Khusus putri. Iya. Jadi sampai saat ini terdapat 125 125 santri. santriwati. Kalau lebih malah terlalu Oh gitu. penuh ya Nggih, santrinya, nggih, nggih. nggih. Jadi memang dibatasi segitu. Dibatasi gitu, nggih. segitu, nggih. Oke, baik. Nah, kemudian apakah ada pendidikan formal juga Kiai di sini? Kami melihat sampai saat ini kondisi saya sendiri masih bekerja aktif ya. Kemudian putra-putri kami juga masih kuliah, belum selesai. Nah, lalu kami berpikir untuk pendidikan formal itu biarlah anak-anak santri mendapatkan dari luar. Jadi selama ini yang nyantri di kami itu kami openi ketika mereka sudah pulang selesai sekolah. pendidikan Ya, formal di luar. pendidikan formal di luar. Rata-rata di sini sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Jember. Kemudian beberapa ada yang di Sanawiyah 1. Kemudian ada juga yang kuliah di UINHAS. Winhas. Nggih. Dan ada yang SMA 1 Jember. Kemudian ada juga yang kuliah di Universitas Jember. Masya Allah. Iya. Jadi kebanyakan masih di area sekitar-sekitar Iya, sini saja betul, ya Ustazah, nggih. asal dari santri itu Iya, sendiri. nggih. Nah, kemudian kita kan mengetahui bersama Ustadz nggih, bahwa aktivitas para santriwati atau santri ini sedikit lebih padat gitu nggih dibandingkan jika mereka mungkin hanya menempuh pendidikan formal saja. Mungkin di sini aktivitasnya apa saja, Kiai? Ya, memang pelan-pelan ya kami berusaha mengajari santri-santri itu untuk mulai bangun pagi, ya jam 2:30, jam 3, mereka kami ajak untuk takarub ilallah, qiyamul lail, sholat tahajud, dan seterusnya. Tetapi untuk yang qiyamul lail ini saya menyadari mereka masih muda-muda ya, Masih muda. tidak kami wajibkan, Nggih. hanya kami sangat menyarankan. Karena Allah kan sudah dawuh, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malam fatahajjat bihi, maka bertahajudlah, asa ayyab'asaka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada engkau maqaman mahmuda, derajat makom yang terpuji. Nah, ini terus kami ajarkan kepada santri, terutama mereka-mereka yang mudah bangunnya ya, itu untuk qiyamul lail. Lalu berikutnya yang tidak mudah bangunnya itu kami batasi, adzan itu sudah harus selesai urusan kamar mandi, kemudian mereka ikut berjamaah subuh, lalu mengaji sampai 5:30. Ngaji pagi itu ada 3 kitab yang kami istiqomah. Satu Bidayatul Hidayah karya Syekh Imam Ghazali, yang kedua Adabul Alim wal Muta'alim, itu karyanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Pondok Pesantren Tebu Ireng. Saya sendiri wedalan sana, alumni Tebu Ireng. Iya, Terus yang ketiga kitab fikih ringan Sulam Taufik. Itu terus kami istiqomahkan, diajarkan kepada putra-putri kami, santri. Mudah-mudahan mereka secara ilmu fikih dalam kehidupan sehari-hari mereka mengenal ilmu fikih, bagaimana beribadah dengan baik, kemudian bagaimana tata kerama, akhlakul karimah, bagaimana mereka belajar, metode belajar dan seterusnya, diperoleh dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Dan di dalam ibadah rangkaian kehidupan sehari-hari disempurnakan dengan kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Itu harapan kami, mereka dengan bekal itu tentu kalau dirasa kurang, masih kurang saja kalau santri itu pingin dapat ilmu yang lebih banyak ya. Tapi dengan bekal itu mudah-mudahan mereka sudah dasar minimalnya sudah cukup untuk mereka memperoleh yang lebih banyak lagi di tempat lain sesudah keluar dari sini. Amin, amin. Kemudian tadi dikatakan bahwa jumlah dari para santri ini 125 nggih, Yai. Nah, kemudian ada berapa tenaga pendidik atau pengasuh di? Saya punya putra 4. Terus alhamdulillah istri sudah 1.
Cukup satu, Mbak Nggih, Prima. cukup satu. Nggih. Nah, dari 4 putra itu semua kami pondokkan, kami arahkan untuk menghafalkan Al-Quran. Masya Allah. Nah, putra yang pertama, kedua sekarang sudah balik dari pondok. Alhamdulillah sudah tamat di pondoknya. Nah, bagian yang hafid Al-Quran itu biasanya kami laksanakan di sore hari. Ada materi mereka harus menghafalkan Al-Quran. Itu putra pertama sama kedua. Kemudian ada juga santri yang sudah kuliah di UIN. Beliau santri Mahat El Amin, Perenduan Madura. Itu juga santri putra-putri kami ada di sana. Itu sudah hafidhoh juga. Jadi 4 tambah Ibu Nyai yang juga ngajari santri. Iya. Jadi dengan kami tenaga pengajar itu 4-5. Oh gitu. Nggih. Masya Allah. Nah, Nggih. mungkin kita sedikit melebar pembahasan kita, Yai. Silahkan, Mbak Prima. Kan kita tahu bahwa zaman berkembang, Yai. Nah, bagaimana pandangan masyarakat ini terhadap pesantren itu sendiri seiring dengan perkembangan zaman? Baik, melihat perkembangan yang luar biasa ini ya, gadget terutama, Benar sekali. informasi yang luar biasa. Nggih. Nah, kami di pesantren berusaha menyediakan fasilitas-fasilitas yang mereka juga mengikuti perkembangan zaman. Beberapa pesantren kami melihat tidak memperbolehkan sama sekali gadget itu ya. Tapi di kami tidak bisa kalau tidak membolehkan sama sekali, sehubungan putra-putri kami santri itu sekolah di luar ma'had. Nah, sekolah itu perlu fasilitas untuk mencari materi yang bermanfaat dan seterusnya. Benar. Nah, itu memerlukan laptop, memerlukan HP. Kami siapkan itu fasilitas di sini. Ada 3 jaringan WiFi yang kami gunakan untuk 125 itu. Dengan kapasitas masing-masing 50 GB. Itu kami harapkan cukup untuk mereka berselancar, mencari ilmu-ilmu yang manfaat. Nah, dalam hal ini masyarakat kalau saya lihat pandangannya berbeda-beda. Ada para orang tua itu yang memang pingin memondokkan di suatu tempat yang bebas ya, bebas dari dunia maya itu. Jadi mereka khusus mempelajari yang ada di pondok. Nah, ada juga yang mereka memang membutuhkan satu tempat yang anak-anak itu bisa mengendalikan teknologi yang mereka punyai, bisa memilih lah gitu. Nah, itu disinilah tempatnya. Jadi, dan ada masyarakat yang orang tuanya pingin tapi anaknya justru nggak mau mondok. Dan jadi bervariasi tergantung keluarga masing-masing. Hanya sebagian besar masyarakat kalau saya melihat, kalau dari sisi para orang tua, itu menginginkan anaknya masuk di pondok di mana mereka masih bisa sekolah formal dan pendidikan pondoknya yang berupa pendidikan agama untuk akhiratnya mereka dapat gitu. Iya. Jadi dua-duanya pengen diraih kebaikan dunia akhirat, ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Gitu yang kalau menurut pandangan saya, Mbak Prima. Oh, okay. Kemudian ini ya, mungkin tadi disebutkan bahwa ada orang tuanya yang ingin memondokkan anaknya, tapi anaknya nggak mau, atau anaknya ingin mondok, tapi orang tuanya yang melarang. Seperti itu, masih banyak stereotip yang seperti itu, Kiai. Nah, kemudian bagaimana, mungkin Yai juga bisa meluruskan hal ini bahwasannya dulu itu ada pandangan bahwa putra-putri atau anak-anak yang masuk ke pondok pesantren itu adalah anak-anak yang nakal, makanya mereka dipondokkan, begitu. Bagaimana, Yai? Oke, iya. Sampai sekarang pun pandangan itu masih ada Mbak Prima. Jadi banyak orang tua itu yang kalau anaknya itu nakal, terus ngomongin nih, awakmu kok nakal banget sih, tak pondokno kok ya. Benar sekali, ya. Akhirnya kepada anak-anak itu, anak-anaknya merasa kalau mondok itu seperti diusir dari lingkungan orang tua. Ya. Nah, sebaiknya kalau menurut saya, orang tua itu jangan sampai keceplosan yang seperti itu. Benar. Sejak awal kalau memang para orang tua itu menginginkan anaknya masuk pondok pesantren,
diberilah mereka paparan-paparan yang bagus tentang pondok pesantren, termasuk perlu dibawa ke lokasi tempat pondok pesantren yang dianggap baik bagi anak-anaknya. Sekarang kita sudah melihat bahwa lulusan-lulusan pesantren yang mereka juga mengenal ilmu umum itu rata-rata kembali ke masyarakat, mereka memperoleh kedudukan yang baik di masyarakat. Sudah mulai banyak yang lulus S1, S2, bahkan doktor guru besar itu lulusan pesantren. Benar. Kalau di kancah nasional misalnya, Pak Mahfud MD misalnya ya, itu beliau lulusan pondok pesantren. Dan banyak tokoh-tokoh besar lain, tokoh-tokoh nasional yang lulusan pondok pesantren. Pak Anies Baswedan lulusan, dia juga pernah mengenyam pendidikan pondok pesantren. Dan banyak tokoh-tokoh yang lain. Di pondok pesantren itu setidaknya putra-putri yang tinggal di pondok pesantren, mereka belajar mengelola tata cara pola kehidupan mereka sehari-hari. Ngatur makannya, ngatur ibadahnya, ngatur bagaimana bebersih diri, merapikan almarinya, cara belajarnya, dan seterusnya. Nah ini yang keterampilan ini kalau hidup bareng dengan orang tua, itu akan lama didapatkan karena tergantung biasanya. Tergantung. Nah, para orang tua yang menyadari tentu mereka pingin putra-putrinya itu masuk pondok pesantren. Dan ini memang kebijakan keluarga ya. Monggo para orang tua yang punya keinginan untuk memasukkan putra-putrinya ke pondok pesantren. Sekarang sudah banyak pondok pesantren yang posisinya memberi ajaran ilmu pengetahuan agama, juga ilmu pengetahuan umum. Dan lulusan-lulusannya menjadi lulusan-lulusan yang qualified ya, bermutu. Yang hebat juga. Masya Allah, jadi gitu. Disarankan kepada para orang tua jangan menakut-nakuti anaknya nanti. Iya, sejak awal itu jangan begitu. Seolah-olah pondok pesantren ini menakutkan begitu. Padahal kan tujuannya dari pondok pesantren itu sendiri kan untuk mengajarkan manajemen waktu, manajemen diri, seperti itu. Masya Allah. Nah kemudian mungkin apakah bisa Yai kalau sudah dewasa mungkin seperti saya ini yang sebelumnya belum pernah mengenyam pondok pesantren kemudian ingin masuk ke pondok pesantren seperti itu. Apakah ada usia-usia tertentu yang ini sebenarnya sudah tidak bisa gitu ya? Baik. Ini mungkin kalau saya melihat di Indonesia secara umum ya, yang mondok itu memang di usia sekolah, usia mahasiswa biasanya, batasnya sampai situ. Nah, pondok yang menerima usia-usia yang sudah bekerja, sudah berkeluarga, itu jarang. Bahkan kalau dibilang saya belum menemui yang menerima keluarga mondok sekaligus di situ, atau yang sudah bekerja mondok di situ. Untuk usia-usia yang sudah lepas dari sekolah, mungkin saya menyarankan ikuti pengajian-pengajian saja, kajian-kajian yang bisa menyesuaikan dengan waktu bekerjanya. Kan Rasulullah dawuh, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari buayan ibu sampai ke liang lahat, ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Nah, bagi yang sudah bekerja, sudah lewat masa sekolah, banyak kajian-kajian yang diasuh oleh para kiai yang mumpuni, yang ilmunya luar biasa, alim, itu bisa ikut itu. Rutin saja milih mana yang perlu dikaji, yang penting istiqomah di waktu luangnya. Kalau memang tidak bisa, luangkan waktu untuk lewat YouTube. Tapi harus hati-hati, memilih kiai-kiainya, jangan yang nun sewu, jangan yang radikal. Harus pintar-pintar memilih konten yang dilihat untuk pengajian terutama ya gitu. Masya Allah. Nah, mungkin nih Yai, pemirsa di rumah ada yang ingin memasukkan anak-anaknya ke pondok pesantren Ma'had El Afif ini, apakah masih dibuka untuk santri-santri baru atau mungkin di next kesempatan begitu? Inggih, terima kasih Mbak Prima. Kami karena kapasitas terbatas 125, itu biasanya
per angkatan itu 40 Mbak Prima biasanya. Ya, 40 lebih sedikit lah ya gitu. Kalau sudah 45 itu kapasitasnya lebih dari 125 biasanya. Nah karena itu kami menerima sejak tahun ajaran baru. Jadi ini bulan-bulan ini sudah mulai ada sekolah-sekolah yang membuka. Man 1 juga sudah mulai buka pendaftaran, itu sudah mulai ada yang daftar. Oh, gitu. Dan kami berlaku siapa yang berminat lebih dahulu, datang lebih dahulu, itulah yang kami terima. Kalau sudah 45 gitu ya, maksimal satu angkatan itu, sudah kami tutup, tidak bisa menerima yang lain. 45 satu Itu angkatan. biasanya barengan dengan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di Mahasiswa sekolah baru yang di formal. sekolah. Iya. Oke, baik. Mungkin boleh nggak kami tahu berapa reng-rengan untuk biaya seperti itu? Baik, di kami ini fasilitasnya selain mengaji, lalu makan dapat 2 kali Mbak Prima. Pagi kami siapkan makan sebelum 5:30 kami sudah siap untuk sarapan anak-anak supaya mereka belajar itu dalam kondisi sudah terisi perutnya. Kemudian sama makan sore atau makan malam, ya makan 2 kali. Kemudian belajar itu menghafal Al-Quran, mengkaji kitab, lalu ada acara mingguan biasanya latihan hadroh, latihan terbangan itu Mbak Prima, lalu pidato, latihan menjadi MC. Nah, semuanya itu untuk tahun ini kami patok Rp600.000. Ya, itu dalam kondisi makan 2 kali. Itu bagi kami yang mengelola, itu yang bisa kami lakukan, tidak bisa lebih rendah lagi. Gitu untuk karena bulanannya. disesuaikan dengan Iya, fasilitas iya. Nah, kemudian tadi menarik dikatakan bahwa ada beberapa fasilitas seperti terbangan, kemudian latihan MC. Nah, itu tujuannya bagaimana ya? Kami juga menyiapkan santri-santri kami itu kalau ikut jamaah muslimatan, jamaah pengajian di luar itu mereka setidaknya bisa mimpin lah ya gitu ya. Bisa menjadi MC, bisa tahlilan itu ya, bisa zikir wirid yang masyarakat Nahdiyin biasanya membutuhkan itu. Jadi kami latih mereka untuk sholawatan, ya mereka berlatih kalau mau tampil gitu berlatih, lalu untuk memimpin tahlil, diba ya, berjanji, untuk mereka latihan dakwah, itu mereka digilir biasanya, terus mereka latihan dan tampil. Juga supaya tidak grogi ketika harus memimpin jamaah. Ya Mar'atus Sholihah bagiannya di situ, mereka juga harus bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya kelak ketika sudah berkeluarga. Baik, luar biasa. Nah, kemudian Yai yang saya tanyakan, apa yang dititik beratkan dalam mengasuh para santri di Ma'had El Afif ini sendiri? Di masa sekarang ini, kami sekeluarga mengarahkan santri-santri kami itu untuk meraih keberhasilan dunia dan akhirat. Ketika berproses, santri-santri itu kami minta untuk berproses yang sungguh-sungguh di dalam mencari ilmu itu. Ketika berlatih beribadah, berpuasa sunnah, Senin Kamis, Qiyamul Lail, itu kami juga minta sungguh-sungguh. Ketika mengkaji kitab kuning yang kita aji bersama-sama, itu kami minta untuk sesudah diaji, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, lalu diajarkan kelak supaya ilmunya bermanfaat. Jadi berkaitan dengan visi misi kami itu Mar'atus Sholihah itu Mar'atus Sholihah dunia akhirat. Kejar dunia seakan-akan kamu hidup selama-lamanya, dan kejar akhirat seakan-akan kamu besok akan mati, sehingga kedua-duanya dilaksanakan dengan sebaik-baik mungkin, semaksimal mungkin. Baik, Masya Allah. Kemudian mungkin pertanyaan yang terakhir untuk Yai, harapan ke depan untuk Ma'had El Afif ini sendiri. Ya Mbak Prima, kami ingin terus mengembangkan ya apa-apa yang baik dari pondok pesantren yang lain akan kami adopsi, terutama untuk bentuk-bentuk ma'had yang posisinya itu
menangani anak-anak yang sekolahnya di luar. Nah, ini yang kami juga ingin kembangkan di samping menghafal Al-Quran, jadi mereka diberi hafalan-hafalan Al-Quran yang mudah-mudahan bermanfaat untuk sekolahnya, untuk kehidupannya, apalagi sekolah yang mewajibkan ada kewajiban hafalan Al-Quran ya, seperti Man 1. Kami juga ingin anak-anak itu diberi kemampuan bahasa, dua bahasa, bahasa Arab atau bahasa Inggris begitu. Sehingga kami ingin meniru misalnya pondok pesantren Gontrol yang kulla yaum bil lughatil arabiyyah, setiap hari berbahasa Bahasa Arab Arab. atau conversation with English. Inggris. Ya, berbahasa Inggris juga. Nah, itu yang kami ingin kembangkan. Kami sudah mulai sebenarnya, dulu ada keponakan kami yang ada di pendidikan, lulus dari pendidikan bahasa Inggris di Universitas Jember. Kami minta, ayo Nduk, iki binaan santri bahasa nih, bahasa Arab, bahasa Inggris. Gitu. Nah, ke depan kami juga sedang mempersiapkan putra-putri kami. Ada 2 yang kami arahkan, nomor 3 dan 4 itu untuk ke Al-Azhar, sekarang sedang proses. Mohon doanya juga para pemirsa. Pasti. Nggih, yang kakaknya ini yang 1-2 itu menangani hafalan Al-Qur'annya, kemudian yang 3-4 yang bagian-bagian dari kurikulum pesantren yang lain, diantaranya bahasa Arab, bahasa Inggris. Mudah-mudahan sesudah lulus Al-Azhar nanti Amin, lebih amin. berkembang lagi. Sampun Yai, Nggih, cukup. sampun. Terima Saya kasih terima Mbak Prima. kasih Yai atas kesempatannya untuk ngobrol banyak ya pada hari ini. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi, diberikan umur yang panjang lagi untuk bertemu Amin. lagi. Nggih, terima kasih. Baik pemirsa, demikian tadi Sobo Pondok episode Ma'had El Afif. Semoga liputan kali ini atau program acara pada hari ini dapat bermanfaat dan menginspirasi bagi Anda. Kemudian saya mempunyai kutipan dari salah satu pengasuh pondok pesantren yang ada di Indonesia, bahwa para santri ini harus seperti paku, besar atau kecil, yang penting fungsinya adalah sama, yaitu untuk menyatukan, seperti itu. Saya Prima Kinki mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.